Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia, NIM D1 E1 21079, kelas A Penyuluhan Pertanian, Universitas Haluoleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha meningkatkan hasil produksi pertanian. Salah satu sebab yang menjadi faktor keburukan kita dalam mengelola pertanian adalah dari dulu kita tidak mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola pertanian, perihal teknik pengelolaannya beserta mekanisme penjualannya. Selain itu, ketergantungan petani dengan pupuk kimia yang merusak tanah dan didesain merugikan petani yang dilakukan perusahaan pupuk dengan iming-iming meningkatkan hasil pertanian dan efektivitas dalam proses tanam yang akhirnya membuat petani tergantung oleh mereka. Usaha tani adalah sekumpulan kegiatan dalam budidaya pertanian, baik itu mengolah tanah, menanam, memanen, hingga menjual produk pertanian atau kegiatan merawat, membesarkan, dan menternak hewan hingga tahap penjualan. Adapun orang yang melakukan usaha tani biasa dikenal dengan nama petani, atau yang melakukan usaha tani yang berhubungan dengan hewan ataupun unggas disebut peternak. Pertanian merupakan kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Pertanian menjadi salah satu sektor yang sangat penting di negara ini dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara. Pasalnya, lebih dari 50% penduduk negara ini menguntungkan hidupnya pada sektor pertanian. Oleh karena itu, kegiatan pertanian juga dianggap sebagai bentuk kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, agar pertanian dalam segala sistem tetap menjadi produk prioritas unggulan ekonomi negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka penting untuk mengetahui cara meningkatkan hasil pertanian yang memiliki kuantitas yang banyak dan kualitas yang baik. Upaya meningkatkan hasil produksi pertanian, yang pertama, intensifikasi pertanian, yaitu peningkatan produksi pertanian pada lahan pertanian yang sudah ada dengan menerapkan teknologi baru atau inovasi baru, hal yang baru, budidaya tanaman agar hasil per hektar lahan sawah atau lahan kering meningkat. Intensifikasi pertanian merupakan cara pengolahan lahan dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan hasil pertanian dengan memanfaatkan berbagai sarana yang ada. Daerah yang sering menggunakan cara ini dalam upaya meningkatkan usaha hasil pertanian adalah Jawa dan Bali. Hal tersebut dikarenakan daerah ini memiliki luas lahan yang sempit. Namun, tetap menjadi pertanyaan, apakah intensifikasi semacam itu dapat menyelaraskan produksi pangan dan perlindungan lingkungan? Studi sebelumnya menunjukkan bahwa produksi pertanian intensif telah menyebabkan peningkatan erosi, kesuburan tanah yang lebih rendah, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Intensifikasi dapat menyebabkan konversi lahan marginal seperti padang rumput atau berbagai lahan untuk dipangkas produksi, menyebabkan degradasi lahan. Intensifikasi mungkin juga negatif eksternalisasi regional karena penggunaan air dan limpasan bahan kimia dapat mempengaruhi area di luar itu sebenarnya dibudidayakan. Intensifikasi pertanian yaitu pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Ekstensifikasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka hutan dan semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Usaha-usaha meningkatkan hasil pertanian dapat dilakukan antara lain dengan cara membangun gudang-gudang, pabrik, penggiling padi, dan menetapkan harga dasar gabah. Memberikan berbagai subsidi dan insentif modal kepada para petani agar petani dapat meningkatkan produksi pertaniannya, menyempurnakan sistem kelembagaan usaha tani melalui pembentukan kelompok tani dan koperasi unit desa.
di seluruh pelosok daerah yang bertujuan untuk memberikan motivasi produksi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi para petani. Usaha peningkatan produksi bahan pangan dan produk pertanian lainnya mutlak diperlukan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan persaingan ekonomi global. Hal ini memerlukan upaya yang terintegrasi dalam meningkatkan produksi komoditas pertanian prospektif yang berorientasi agribisnis dengan menawarkan kesempatan kepada investor untuk mengembangkan usaha dan sistem agribisnis yang berkelanjutan. Salah satu informasi dasar yang dibutuhkan adalah data sumber daya lahan yang berasal dari peta potensi sumber daya lahan, di mana informasi tersebut memberikan gambaran tentang luasan, distribusi, tingkat kesesuaian lahan, faktor pembatas, dan alternatif teknologi dapat diterapkan. Dengan tersedianya informasi potensi sumber daya lahan, maka pengembangan berbagai komoditas pertanian dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya lahannya, sehingga membantu upaya peningkatan produksi komoditas pertanian yang bersangkutan. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian adalah peningkatan produksi pertanian dengan cara membuka lahan pertanian baru, terutama di luar Jawa. Ekstensifikasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil produksi pertanian dengan cara memperluas lahan. Adapun cara memperluas lahan dapat dilakukan dengan membuka area hutan, memanfaatkan daerah sekitar rawa, membuka semak bekular, membuka lahan pertanian yang belum dimanfaatkan, serta membuka persawahan pasang surut. Selain itu, ekstensifikasi dapat pula memanfaatkan lahan perkotaan dengan menggunakan gang atau halaman rumah. Pertanian seperti ini biasanya menggunakan model hortikultura dan vertikultur. Cara seperti ini biasanya dilakukan di daerah yang jarang penduduknya, sehingga masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Biasanya terjadi di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ada beberapa cara ekstensifikasi pertanian yang sering dilakukan di Indonesia, yakni sebagai berikut. Yang pertama, membuka hutan baru. Cara ini dilakukan dengan membuka hutan yang masih tertutup dan mengubahnya menjadi lahan pertanian. Pembukaan hutan sebenarnya telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Contohnya, melalui cara bertani nomaden yang membuka hutan untuk ditanami sayur, buah, dan tanaman obat. Yang kedua, membuka lahan kering. Lahan kering merupakan tanah dengan kondisi tandus atau kurang subur karena kekurangan unsur hara. Namun, bahan jenis ini bisa dimanfaatkan sebagai lahan baru untuk pertanian. Caranya dengan menanam tanaman yang meningkatkan kesuburan tanah, seperti kacang-kacangan. Tanah tandus juga bisa diberi air dan pupuk yang cukup agar menjadi lebih subur. Yang ketiga, membuka lahan gambut. Lahan gambut biasanya terletak di wilayah rawa-rawa. Lahan gambut memiliki karakter basah karena tersusun dari timbunan sisa-sisa materi organik dari pohon maupun rumput. Meski bisa meningkatkan produksi pertanian, ekstensifikasi juga memiliki dampak negatif kepada lingkungan, misalnya pemanasan global dan kerusakan ekosistem. Tindakan membakar hutan untuk membuka lahan dapat menyebabkan punahnya flora dan fauna tertentu. Kualitas udara juga bisa memburuk akibat asap yang ditimbulkan dari pembakaran. Oleh karenanya, laksanakanlah ekstensifikasi pertanian dengan cara bijak dan sesuai dengan aturan pemerintah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.